atau penguasa alam. Ketiga, Batarase dan Iskala atau yang maha gaib, yang bersemayam di Buana Nyungjung atau Buana atas. Lalu berikutnya adalah perbedaan antara Hindu dan Sunda Wiwitan adalah Hindu merupakan agama yang memiliki karakteristik polyteisme atau meyakini adanya lebih dari satu Tuhan atau dewa. Dalam agama Hindu dikenal banyak dewa, di antara 3 dewa yang paling utama adalah Trimurti, yaitu Dewa Wisnu, atau Dewa Pelindung, Dewa Brahma, Dewa Pencipta, Dewa Siwa, atau Dewa Perusak. Dia dikenal istilah Sang Hyang Keresa dalam sejarah. Ada 3 macam alam kalau dalam Kedawitan atau orang Kanekes, yaitu alam bernama Buana Nyungjung, tempat bersemayam Sang Hyang Keresa yang terletak di paling atas. Lalu Buana Panca Tengah, tempat manusia dan makhluk lainnya berdiam dan yang paling bawah. Ketiga, Buana Larang atau neraka. Ini beberapa kepercayaan mitologi yang ada di Sunda pra-Islam. Gitu. Nah, bisa juga menjadi sebuah bentuk warisan kalau kita lihat pada saat-saat sekarang ini. Nah, di beberapa peninggalan yang memang masih bisa kita lihat itu adalah kemarin, yaitu sejarah atau berita di Indonesia tentang adanya Gunung Padang. Situs ini diberikan pertama kali pada 8.000 sebelum Masehi. Usianya bahkan lebih tua dari piramida di Mesir yang sekitar dibangun 2.500 sebelum Masehi. Kedua, binatang endemik di Jawa yang menggunakan kata Sunda dengan nama latinnya itu pertama harimau Jawa yang disinyalir sudah punah dengan nama latin Panthera tigris sondaica. Lalu kedua, badak Jawa yang masyhur karena bertulah satu dan kini masih hidup di ujung barat Pulau Jawa bernama latin Pinocchio sondaicus. Ketiga, anggrek Orchidaceae atau sebagai tanaman kuno Sunda, ya, atau kalau sekarang kita kenal dengan Vanda tricolor, ya, dia indah, artinya dari bahasa Sanskerta. Kalau di keterangan nasional dikenalnya di pegunungan kebanyakan di Gunung Sumatera dan Sulawesi. Kalau hal ini kebetulan saya sendiri yang sempat menemukan juga, ternyata ini menjadi ciri khas tanaman Sunda atau ciri khas Pasundan, ya. Jadi anggrek ini menjadi ciri khas tanaman Pasundan. Beberapa kali saya naik di beberapa gunung, ternyata di ketinggian 1.500 mdpl, ya, anggrek ini ada, ya, Vanda tricolor. Lalu di Semeru juga ada, ya. Ternyata bukan cuma di daerah Sumatera saja dan Sulawesi saja, gitu loh. Ya, di arah timur Pulau Jawa ternyata ada juga beberapa tanaman Vanda tricolor tersimpan di sana. Walaupun cukup susah ngambilnya, dia harus di ketinggian minimal 800 sampai 2.500-an, dan itu pun di ketinggian pohon yang cukup tinggi, 25 sampai 30 meter tinggi pohonnya. Ini satu contoh juga ternyata Sunda dengan ciri khas satu contoh tadi yang anggrek saya sebutkan itu ternyata masih tersimpan ada dan rapih dan menjadi sebuah ciri bahwa sesungguhnya peradaban Sunda itu sampai ke beberapa daerah-daerah dan tersimpan masih ada. Dan sempat kemarin ada acara di Jogja, anggrek Vanda tricolor ini menjadi anggrek terbaik dari ribuan anggrek yang menjadi pameran saat di Jogja kemarin. Ini loh contohnya. Lalu peninggalan berikutnya adalah dalam bentuk prasasti, yaitu prasasti Cindang Hyang terletak di Sungai Cindang Hyang, Desa Lebak, ya. Terus prasasti Jambu, Pasir Kolengkang, prasasti Ciaroten atau prasasti Ciampea, prasasti Kebon Kopi yang terkenal, prasasti Muara Cianten atau prasasti Pasir Muara. Ini di zaman era Tarumanegara. Lalu di zaman dia ada Pasir Awi, ada prasasti Tugu juga. Nanti
peninggalan dari era Tarumanegara masuk kepada kerajaan Sunda, nanti ada prasasti Sangyang Tapak. Lalu nanti setelah itu Sunda nanti kepada Galuhnya, ada beberapa peninggalan juga ya yang masih bisa kita juga bisa lihat dan juga bisa kita coba pelajari lebih jauh. Itu prasasti Mandi Bunga di daerah Ciamis, prasasti Ulu Dayuh ini dekat, yaitu daerah Duku Puntang, daerah dekat saya. Prasasti Pasir Datar Sukabumi, lalu prasasti Cikajang ini Gunung Cikuray, prasasti Rumatak ini satu juga dari Galuh ya, di daerah Singaparna, lalu prasasti Galuh. Peninggalan-peninggalan budaya tadi sudah disebutkan. Dari Kang Yusuf, ada Serentahun. Serentahun adalah upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Upacara ini berlangsung khidmat dan semarak di berbagai desa dan Sunda. Atau yang saya tahu dikenal dengan Mampak Dewi Sri Serentahun. Kalau di lereng Gunung Ciremai ini masih ada dan sering dilakukan di daerah ada satu desa, saya lupa namanya. Ya. Tapi di daerah Gunung Ciremai masih dilakukan Serentahun. Lalu Degung, juga warisan kebudayaan Sunda yang masih bisa kita nikmati saat ini. Lalu wayang golek, walaupun dalam beberapa keterangan nanti ada beberapa versi tentang wayang golek. Khusus wayang golek ini ada versi yang ternyata sudah di abad ke-15-an. Ya. Angklung, kalau angklung ini masih dengan budaya Sundanya, dia masih pra-Islam. Nah, lalu ada ketuk tilu. Kalau ketuk tilu ini setelah Islam masuk, dia sudah mulai masuk di abad ke-15-an. Kalau ketuk tilu. Mungkin itu aja keterangan yang saya sampaikan pada malam ini tentang warisan Sunda, menunjukkan bahwa Nusantara memiliki peradaban yang hebat dan maju, bisa menguasai wilayah Nusantara dari seluruh sekitar. Sistem kepemimpinan Sunda Wiwitan yang menganut paham monoteis atau keesaan menyebabkan asimilasi nilai ketuhanan yang esa, misal dengan Islam, menjadi mudah teradaptasi. Konsep tata sosial masyarakat Sunda yang beradaptasi dengan alam menunjukkan bahwa manusia harus memiliki keseimbangan dunia dengan menghormati dan menyayangi alam semesta. Nilai luhur yang bersih, suci dan merangi lingkungan dapat diadaptasi dalam pola kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Dan dari beberapa keterangan tadi, ada hal yang memang tadi sudah disebutkan di awal. Bicara sejarah Sunda panjang, ya. Maka tadi nanti saya minta ada sebuah bentuk sepakat lah. Hat manis kita akan bahas yang mana di daerah Sundanya karena panjang sekali. Gitu. Ya nanti mungkin lebih terperinci lagi. Mungkin itu Mbak Fatin dan saudara teman-teman yang lain tentang Sunda pra-Islam. Atur nuhun. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sesi selanjutnya mungkin bisa langsung saja tanya jawab, kemudian bisa masukkan ada audien, monggo dipersilahkan. Atau mungkin ada yang mau menambahi. Tadi sudah sangat panjang sekali dijelaskan mengenai Sunda, baik Sunda itu tergantung pemanaannya itu mau melihat dari sudut pandang yang mana. Karena Sunda sendiri itu bisa menjadi sebuah ideologi, bisa menjadi sebuah agama, kemudian bisa ras, kemudian bisa diartikan sebagai batas wilayah, kemudian juga bisa karakter masyarakat yang terbuka, seperti itu. Nah, itu nanti tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh pemantik dan pembahas.
Langsung saja ini saya serahkan ke forum untuk yang mau menambahi, mau memberikan masukan, tanya jawab, dan sebagainya. Sambil saya absen dulu nih, tadi karena waktu pembukaan masih sedikit, dan ini sudah lumayan tambah. Ada Bu Akida, ada Pak Eko Kalungguh, Pak Ketua, terus ada Pak Faris, ada Giri, ada Pak Heri Suyanto, terus ada Kang Buya, ada Mas Hoirul Anam, ada KKNGM Rizky Apriana, kemudian juga ada Lajnah Cinta Tanah Air, ada Gus Miftah Ridho, ada Muhammad Wirahadi, ada PMII Wahib Ahmad, ada Rindang Hira Setiawan, kemudian ada Wasiah Magfiroh, dan juga Pak Ahmad Suyuti. Monggo silahkan yang mau berkomentar langsung unmute aja. Kok diam ini sepertinya sudah pada paham atau gimana ini? Mungkin yang paling dikenal Mbak Fatin untuk sejarah Sunda yang tercatat di catatan nasional ini lebih mengenal dengan sejarah yang dimana di Aki Tirem ya, gitu. Lebih populer ya, lebih populer. Khususnya nanti dari situlah kawan yang umumnya mengenal bahwasanya oh ternyata ada sebuah hubungan ya antara kerajaan-kerajaan Jawa ini dengan Tunda dari Aki Tiremnya, gitu loh. Padahal sesungguhnya sebelum Aki Tirem masih ada masa-masa sebelumnya lagi nih padahal. Mungkin akan lebih asik nanti ke depan kita akan bahas lebih jauh lagi. Ini kan kita bagi semua nih masa per era dan era berikutnya. Ke depan akan lebih kita coba kerucutkan lagi. Misalkan kita bahas dari era Purwa juga, misalkan Purwa juga dulu kita bahas, gitu. Mundurnya jauh nanti dulu, ya kan, gitu. Sebelum masuk era Ulasari Pandeglang kan, gitu. Mungkin juga kawan-kawan di Jawa Barat juga nggak banyak yang nggak paham juga bahwasanya ada beberapa situs di daerah Bekasi dan Tangerang itu ada situs-situs Jawa Barat atau situs Pasundan yang sampai hari ini belum terjaga ya. Itu juga harus mulai coba kita datang dan juga kita coba dan kita rawat usulnya. Oh ini ternyata Pasundan ini atau Sunda ini punya juga simbol titik sejarah ya, yang ternyata di tengah kota tuh gitu Mas. Kan gitu. Bahkan di sini aja di Cirebon saja, kalau kemarin beberapa kawan-kawan bertanya kepada saya itu tentang batas wilayah Cirebon mana nih arah barat kan gitu bahasanya. Emang bisa pakai rujukan yang dari keterangan tentang Pandeglang ya, yaitu di Tangerang dan Bekasi. Memang benar. Tapi situs batas wilayah Cirebon sampai di batas tengah banyak yang nggak tahu. Padahal itu di Jonggol daerah Bogor. Nah, itu ternyata situs juga yang memang antara Galuh dan Pakuan dan Pakuwati di sana. Tapi itu akan kita buka nanti pelan-pelan. Sampai sekarang berarti masih terjaga itu Pak situsnya? Ada beberapa dari keturunan yang itu masih menjaga saat ini, tapi tidak dibuka secara umum. Ya. Hanya orang tertentu aja yang bisa mengakses berarti ya? Ya nanti hubungi saya aja Mbak. Ini ada pertanyaan, apakah ada kaitannya dengan Sunda Empire? Mungkin Gus Miftah yang paham itu Gus.
Suaranya ke suaranya. Suaranya. Gus Miftah, suaranya mohon diaktifkan. Ya. Nggak kedengeran, Gus. Kang Teddy, mau tanya Kang Teddy. Mudah-mudahan bisa jawab, nggak susah-susah pertanyaannya. Monggo. Enggak Kang Teddy. Ada satu cerita, konon katanya untuk sebagian wilayah kota Pekalongan itu masih dalam wilayah Kerajaan Sunda. Itu gimana Kang Teddy? Terima kasih. Kalau data yang saya dapatkan, Kang Faris, kalau mundur jauh sampai ke Sunda saya paling cuma bisa ngambil itu dari beberapa situs ya, situs Sunda. Tapi kalau menyangkut dari keterangan yang ada di manuskrip yang di Belanda, batas wilayahnya bukan Sunda, tapi batas wilayah Keresiden Keraton Pakuwati Cirebon. Kalau secara data administratif. Itu dipecah di tahun 1800 karena begitu luasnya, akhirnya dipecah oleh Belanda. Gitu. Karena batas wilayah itu sampai di, kalau jalur tengah itu Banyumas, Purwokerto sampai ke Cilacap. Kalau di panturanya batasnya itu Kendal. Kalau arah baratnya itu nanti ikut kepada situs keterangan tadi, Tangerang, wilayah Pasundan, wilayah Sunda. Tadi saya sudah sebutkan sedikit, yaitu jalur tengahnya di daerah Jonggol, Bogor. Nah, kalau untuk keterangan batas wilayah Sunda, saya belum mendapat keterangannya, Kang Faris. Kalau ternyata Pekalongan masih masuk wilayah Sunda ya, gitu loh. Tapi kalau mengambil dari situs, ada beberapa situs Sunda yang pernah saya temukan di daerah wilayah Pantura. Gitu. Mungkin gitu, Kang Faris. Oh iya Kang Teddy, kalau dilihat dari nama beberapa daerah atau wilayah di Pekalongan seperti Kuripan, itu konon katanya dari bahasa Sunda yaitu Kahuripan dan sebagainya. Itu berarti masuk Pekalongan termasuk wilayah Sunda juga ya, kalau dulunya seperti yang tadi Kang Teddy bilang, kalau untuk wilayah timur sampai dengan Kendal ya? Iya, sampai Kendal. Kalau ini batas wilayah dari keterangan batas wilayah Cirebonnya ya, Pakuwatinya ya, yang dipecah oleh Belanda di tahun di abad ke-18. Berarti Pekalongan termasuk kalau begitu ya? Iya. Iya, Kang Faris. Makasih Kang Teddy atas pencerahannya. Ya, Kang Faris. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambah lagi? Saya boleh bertanya, Mbak Moderator? Siap. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wahid dari PJPMI Pekalongan. Sedikit saya ingin bertanya, tadi barangkali sebenarnya sudah diterangkan, mohon maaf sebelumnya. Saya tadi sedikit terpental ketika masuk ke Zoom, beberapa kali nggak bisa tadi itu awalnya. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi saya udah baca slide itu, ada beberapa sahabat Rasul yang datang ke Nusantara itu. Nah, ini saya sedikit ingin menanyakan sebenarnya
para sahabat Rasul ini yang ke wilayah kali tadi sudah disampaikan. Saya mohon penjelasan ulang karena sangat menarik sekali kayaknya ini materi yang tadi disampaikan oleh Kang Teddy ini. Terima kasih, itu saja mungkin. Sahabat Ansor. Oke, Mas Wahid, Muhammad, terima kasih pertanyaannya. Saya pernah minta di Zoom sebelumnya, gitu loh. Mungkin karena proses generasi di beberapa pondok pesantren, saya pernah bilang saya sedikit kesusahan untuk mendapatkan kitab-kitab antik kuno zaman dulu, ya. Waktu zaman masih muda, saya masih sempat ngaji dibacakan beberapa keterangan tentang beberapa sahabat yang datang ke Indonesia. Gitu. Bahwasanya memang benar adanya, dan bahkan waktu itu di keterangan itu disebutkan beberapa titik tempat, ya, beberapa titik tempat di mana para sahabat datang ke Nusantara Indonesia, yang diawali pedagang dari dataran Sunda ketemu dengan Rasulullah langsung berdagang berniaga saat itu. Setelah itu akhir Rasulullah mengirim beberapa sahabat untuk mencari tahu tentang daerah yang dikatakan Sunda tadi. Dan seperti keterangan saya sebelumnya, ya, ini saya masih belum paham karena keterangannya masih belum saya dapatkan. Karena kemarin saya sempat ada juga rencana beberapa kawan di sini untuk berangkat ke Belanda untuk lihat manuskrip yang masih di sana yang tidak dikembalikan, dan memang belum boleh oleh pemerintah kita karena beberapa hal, ya, menyangkut kestabilan di bangsa kita. Itu adalah keterangan yang memang menyangkut tentang beberapa catatan pinggir ulama zaman dahulu yang dibawa ke sana tentang perjalanan dari para sahabat ke Indonesia. Yang seperti saya bilang juga di Zoom Ahad waktu lampau itu, bahwa sungguhnya saya menemukan juga satu situs yang menarik yang sampai hari ini belum saya buka ke umum, belum juga saya bawa beberapa orang naik ke atas sana di ketinggian 2.700 mdpl, gitu loh, ya. Yang itu ada satu makam yang tertulis 101, ya, gitu. Dan makamnya ini arah kiblat sudah ke Mekah, ya, gitu. Tapi di ketinggian 2.700. Apakah ini yang dikatakan di kitab Imam Hajar Asqalani yang menyatakan bahwa sesungguhnya ada sahabat Rasul yang datang ke Indonesia, ya, yang menetap di Indonesia, gitu loh. Ada beberapa orang di pondok yang sempat bertanya apakah benar, gitu loh, karena menyangkut juga Sayyidina Ali, Ja'far bin Abu Thalib, terus Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Was bin Jabal, Akasha bin Muhsin Al-Usdi, dan juga sama Al-Farisi ini ternyata nggak cuma bertujuh mereka, gitu loh. Dan satu lagi yang ternyata memang menetap di Indonesia, gitu loh. Ya. Nah, saya belum berani menentukan hal itu karena memang yang satu ini apakah benar ini sahabat Rasul yang memang tinggal di tanah Jawa, di Sunda ini, yang untuk akhirnya menguatkan dakwahnya. Jadi untuk kalau keterangannya Mas Wahid Ahmad, saya sudah pernah bilang sama teman-teman di Zoom yang sebelumnya, teman-teman di Petanesia yang memang afiliasi di pondok besar, yang masih punya tersimpan rapih, kita kuno zaman dulu, saya minta dibantu karena juga saya cari di Cirebon ini juga rada susah, ya, gitu loh. Mungkin itu Mas Wahid Ahmad. Boleh ngasih feedback Pak, ya. Teddy, ya. Ini apakah hanya dengan makam dari Fatimah binti Maimun yang konon ditemukan beberapa ratus tahun, atau ini kan katanya termasuk salah satu orang yang membawa Islam ke Nusantara seperti itu sebelum Wali Songo. Saya soalnya pernah baca buku ini, Fatimah binti Maimun ini berdasarkan sejarah juga katanya sebelum Wali Songo ini udah ada orang yang masuk Islam ke Nusantara. Ini apakah kedatangan Fatimah binti Maimun dengan kedatangan para sahabat ini ada kaitannya atau seperti apa? Terima kasih. Yang saya tahu, cara dakwah Rasulullah ini berkesinambungan, tidak berhenti. Ya, saya tahu seperti itu cara dakwahnya beliau. Makanya saya nggak bilang kita miskin informasi, ya tidak, karena memang
informasi yang kita cari dan kita gali gitu loh. Cuma mungkin karena kemampuan dan juga dari kita sendiri yang belum maksimal gitu loh. Jadi kalau ini menjadi hubungan dengan sahabat-sahabat sebelum dengan perjalanan para sahabat, dan iya, karena cara dakwah Rasulullah bersinambungan, dia tidak berhenti, beliau terus gitu loh. Dan sampai ada beberapa keterangan antik dan unik yang memang saya dapatkan dari beberapa pondok-pondok tua yang saya silaturahmin ke seluruh Indonesia. Itu ternyata beliau ketika masuk Nusantara ini nggak cuma satu tempat, beliau selalu menyebar, gitu loh. Beliau menyebar sehingga akhir beberapa daerah bisa masuk dalam proses dakwahnya beliau semua, gitu loh. Jadi rapih, ya terkonsep dan berkesinambungan yang saya pahami. Mungkin itu Mas Wahid. Mudah-mudahan nanti saya bisa kasih keterangan lebih lanjut apa yang Mas Wahid inginkan. Doain aja saya ada kemampuan lebih, saya bisa. Amin. Terima kasih Kang Teddy, terima kasih Mbak Moderator. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau masuk ini? Belum ada? Kalau belum ada, saya sendiri boleh nanya ya. Oke, monggo Mbak. Pada pemantiknya tadi kan di-share video mengenai arti kata Sunda. Sunda itu kan yang artinya itu abadi. Nah, itu api. Da itu besar atau agung. Nah ini kalau disambungkan berarti menjadi api abadi yang agung. Nah ini kemudian dilambangkan dengan sebuah matahari. Nah matahari ini merupakan lambang maha kuasa yang ada di langit, yakni pemberi kehidupan di bumi. Nah Sunda sendiri itu merupakan maha cahaya, pusat segala cahaya. Maka dikenal dengan sebutan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Siwa. Nah, ajaran Sunda ini kan tadi juga dijelaskan bahwa agama matahari ini berkembang ke seluruh dunia dan pusatnya itu di Jawa Barat. Nah, kemudian kalau kita bahas pada zaman penjajahan, terutama pada masa penjajahan Jepang, itu kan orang-orang Indonesia itu disuruh menghadap ke timur, yakni menghadap ke matahari. Nah, apakah ada kaitannya dengan apa orang Jepang itu mengadopsi dari Jawa Barat atau bagaimana? Mungkin itu. Baik Mbak, terima kasih. Ini kita jawabnya secara pemikiran orang masa kini dulu lah ya. Karena tadi membatasi, ada yang harus dibatasi gitu kan. Jangankan untuk satu kepercayaan yang diadopsi, yang saat ini saja, yang paling sederhana, kesamaan paling sederhana kalau bicara tadi Jepang itu kan ya. Kalau di Jawa ada aksara Jawa yang namanya kaganga, apa? Jawa itu namanya aksara Jawa itu? Hono Coroko. Coroko. Kalau di Sunda itu hangacaraka data sawala sama. Itu kan bedanya A sama O. Kalaupun kita misalkan baca dari motor, misalkan motor itu enggak motor nulisnya jadi Matara gitu kan. Dan tulisan-tulisan kaganga di Sunda itu kalau disamakan dengan tulisan Jepang, coba dicek deh apakah ada hampir kesamaan. Jangan dulu ke masalah, apakah matahari dengan ini ya kan? Coba dicek yang kekiniannya saja dulu gitu. Karena kemungkinan, kalau bicara mungkin saja. Jangankan Jepang gitu kan. Yang lainnya pun sebelum masa-masa Jepang, tadi kita bicara tentang Machu Picchu, terus ke kerajaan tuh? Yang terkenal tuh. Apa tadi itu yang menyembah matahari teh itu teh yang di luar negeri teh?
Duh, saya lupa, pokoknya itu adalah. Nah itu jadi mungkin saja Mbak gitu kan, mungkin kalau melihat runtutannya ke situ gitu kan, karena di periode 1803 sekian, kalau bicara Gunung Padang sebelum ada Belanda, Jepang sudah ada di situ gitu kan. Kalau bicara situs gitu kan, situs dikaitkan dengan situs Gunung Padang tahun 18 sekian pada masa penjajahan, Belanda sudah ada di situ, Jepang ada di situ juga gitu kan. Terus bicara dari keturunannya gitu kan masih ada. Kalau bicara misalkan ke wilayahnya, ke Cianjurnya, orang-orang Cianjur kalau nggak mirip orang apa Timur, orang Arab, pasti ada yang mirip orang Belanda. Kalau nggak mirip orang Belanda, pasti ada yang mirip Jepang. Gitu. Kalau kesini gitu ya. Gitu. Jadi mungkin saja Mbak, kalau kesini. Tapi kalau misalkan tadi mengadopsi, apakah ada kewajiban harus menghadap matahari, bisa saja. Gitu. Mungkin saja, itu mungkin, masih mungkin, jadi luas itu, mungkin gitu. Itu mungkin Mbak Fatim. Ya, berarti bisa dianalogikan ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Kalau misalkan tadi yang apakah di Pekalongan batas sudah masih masuk ke Pekalongan, saya punya sahabat di daerah Pati. Kalau nggak salah katanya di situ ada namanya Syekh Jangkung. Dan yang bertanya itu meyakini bahwa keturunan Raja-Raja Jawa itu bermula dari orang Sunda. Itu bukan dari saya, tapi yang menanyakan dari Pati gitu kan. Nah saya bilang, ini saya baru nemuin kalau misalkan ada dari saudara saya yang di Jawa mengatakan kerajaan Jawa itu sebelumnya emang sejarahnya ke Sunda. Nah, mungkin gimana tadi itu saya nggak bisa jawab. Karena nggak bisa sembarangan menjawab. Soalnya kan kalau bicara sejarah yang sekarang gitu kan tahun kesini itu ya mungkin bisa dibuktikan. Tapi kalau ke belakang tadi luas, masanya sebelum Salahkan Negara juga masih ada 3 periodenya ke belakang gitu kan. Makanya membatasi, makanya saya langsung mengambil ke pemaknaan aja Sundanya kemana gitu. Itu Mbak. Ya mungkin tadi yang Kang Yusuf bilang tentang Amaterasu Omigami ya. Amaterasu Omigami itu kepercayaan yang menyembah matahari. Dan kalau yang batas wilayah, ya memang untuk saat sekarang yang ada ya kita meyakini dengan yuridis yang memang akhirnya menjadi kesepakatan negara kita dan juga dengan dunia luar, itu yang menjadi patokan saat ini. Walaupun kalau kita mau merujuk kepada tahun perjanjiannya, jauh banget nih dengan sejarah awal. Ya. Tapi ya negara kita harus dan rakyatnya kita harus meyakini hukum positif. Hukum positifnya begini ya, ini yang kita yakini dan kita jaga. Gitu. Iya. Mohon. Kalau bicara tentang Jepang, saya jadi ingat ada satu kerajaan di Nusantara yang tidak pernah kalah dalam berperang. Ya. Sekalipun tidak pernah berkalah dalam berperang. Cuma satu-satunya kerajaan. Dan menjadi benteng terbesar di dunia. Kerajaan Bau-Bau. Bau-Bau. Ya. Dia tidak kalah perang mau Portugis gabung dengan Spanyol, ya kan, gabung dengan beberapa negara yang tidak pernah kalah berperang. Tapi yang uniknya ternyata kalau kita buka sejarah ketika saya cari tahu di sana, itu ternyata ratunya itu bukan orang Indonesia, bukan orang luar. Ini orang Korea ternyata. Orang luar. Gitu loh, orang Korea yang akhirnya hijrah ke Nusantara kita, yang akhirnya bikin sebuah kerajaan, lalu akhirnya mulai kena pengaruh Islam, dan akhirnya menjadi kerajaan Islam, dan akhirnya menjadi kerajaan di Nusantara saat waktu itu. Itu juga waktu ketika Tan Malaka melarikan diri disembunyikan, di situ juga. Kalau sejarah nasional. Wow.
Gitu. Nah, kalau saya tarik lagi garis lurus sejarahnya, itu saat waktu ketika ratu ini menjadi memiliki kerajaan di timur Indonesia, itu saat-saat setelah Jepang ditaklukkan oleh Korea saat itu. Gitu. Jepang ditaklukkan oleh Korea, Korea mengekspansi besar-besaran untuk memperluas wilayahnya saat itu. Kalau kita buka sejarah dunia. Tapi ternyata ekspansinya Korea masuk ke Indonesia membuat sebuah kerajaan Islam yang terkuat. Bahkan ternyata menjadi sebuah kekayaan dunia, benteng terbesar di dunia. Bau-bau. Bau-bau. Nanti kapan kita jalan-jalan, Mbak Matin? Amin. Amin. Ya, Itu Mbak. kerajaan itu namanya kerajaan apa itu, Kang? Yang di mana? Yang nggak bisa kalah. Bau-bau. Bau-bau. Ya. Oh, iya. Bau. Baru dengar saya. Kan yang biasa dengar kan Tarumanegara, Pajajaran, Galuh itu kan. Ya, ya. Kalau ini kesini kan sih. Kesini kan. Ya. Iya, ya. Sini kan. Tapi setelah Islam masuk ya yang bau-bau Ya. itu. Iya, iya. Nggak lama Islam masuk. Berarti ya, berarti di 1300. Ya. Abad 14. Iya, 13-14-an. Ya. Terima kasih, Ya. Kang Teddy dan Mas Yusuf. Untuk teman-teman yang lain, monggo silahkan. Oh iya, tadi saya lupa tadi pertanyaan dari Mas ini. Saya kemarin juga baru ini. Ini pun bukan kata saya, tapi kata apa? Saya dari kisah Kiai EF. Konon katanya Tuan Syekh Abdul Qadir pun menginjakkan kakinya di tanah Sunda. Ya, kalau itu saya katakan iya. Karena kalau di sini yang saya coba telusurin, di Cirebon ini ada Gunung Sembung, Gunung Jati. Gunung Sembung nih kalau arah Indramayu sebelah kiri, Gunung Jati sebelah kanan. Syekh Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebelah kiri. Makamnya namanya Gunung Sembung. Yang sebelah kanan namanya Gunung Jati. Di Gunung Jati itu ada Syekh Nur Jati atau Syekh Datuk Kafi, adiknya namanya Syekh Bayanillah, ya, adiknya lagi namanya Syekh Abdurrahman, adiknya lagi Syekh Abdurrahim, nanti ada adiknya lagi yang perempuan namanya Syekh Nyimas Ratu Baghdadi. Nah, ini semua adalah putra mahkota dari Baghdad yang keluar dari Baghdad, gitu loh. Beliau ini untuk mencari tahu, ternyata mencari tahu di mana njitnya atau kakeknya, yaitu Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Qadir Jilani. Dan ternyata beliau pernah menginjakkan kaki di Gunung Jati. Baik kalau kita lihat makamnya Syekh Datuk Kafi tidak di puncak, tapi di bawah puncak. Karena di puncaknya ini ternyata tempat petilasan atau beliau Syekh Abdul Qadir Jilani pernah di sana. Nah, saya ada hal menarik lagi yang kemarin sudah saya bahas sedikit. Saya suka jalan ke setiap gunung-gunung yang ada di Nusantara, naik di beberapa ketinggian MDPL. Kurang lebih 4 tahun yang lalu itu, saya nyampe di ketinggian 1400, 1300. Tapi di ketinggian 1300 sudah mulai aneh. Kalau di dataran Indonesia, Nusantara kita, ada tanaman kayu antik namanya nagasari. Nagasari tidak mau tumbuh kalau bukan di tanah ada kewalian atau petilasan wali. Ya. Dan pertumbuhannya pun lambat. Ya. Paling di makam wali ada 3-5 batang pohon, kan gitu. Ketika di ketinggian 1300 mdpl, saya menemukan itu ratusan pohon nagasari. Kaget saya, ya Allah. Ini kok bisa ratusan, saya pikir.
saya naikin lagi, naik ke 1.400, naik sampai 1.500 DPL. Ternyata di sana adalah petilasan yang Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi itu begitu menjadi hutan di sana. Hutan pohon Nanggasari. Akhirnya saya buka lagi riwayat dari beberapa keterangan-keterangan yang saya dapat, gitu loh. Ya, ternyata perjalanan para wali-wali Allah, ya, seperti Syekh Maulana Maghribi juga, ya kan, kalau di Babat Tanah Jawa, di keterangan-keterangan di pondok, kita tahu bahwa sungguhnya di Tegal ada Guci, ya. Guci itu adalah tempat di mana Syekh Maulana Maghribi pernah datang dan tepat di sana. Dan ternyata beliau sebelum sampai sana menempati juga dulu tempat di mana Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kemarin waktu 4 tahun lalu saya sampai di ketinggian 1.500 DPL Gunung Slamet, gitu loh. Ini menarik. Ternyata apa? Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk masuk ke Nusantara itu bukan cuma karena menyuruh saja. Ternyata tersimpan hal menarik dan hal unik dan juga tentang hal-hal yang kalau kita lihat sekarang menjadi tempat Islam atau Muslim terbesar di dunia, gitu loh. Makanya tadi ketika siapa tadi di Wahid, ya, Mas Wahid bertanya tadi itu, sesungguhnya ya Rasulullah itu mengutus sahabat dan dilanjutkan oleh tabiin, dilanjutkan oleh kedua tabiin, dilanjutkan oleh wali ulama amilin, dan para akhirnya para walinya itu berkesinambungan. Dia nggak berhenti dan nggak putus. Dia nggak putus, gitu loh. Ya. Seperti halnya juga keterangan dari Imam Hajar Asqalani juga. Beliau ketika menuliskan di kitab, saya pernah tahu itu, beliau bilang keterangan ini beliau dapat dari kitab ini sumbernya. Jadi ternyata apa? Ini nggak putus, gitu loh, keterangan beliaunya. Sama dengan cerita Rasulullah yang Rasul ajarkan kepada para sahabat, diajarkan oleh para pengikut setelahnya. Dan juga seperti tadi bahasanya, apakah benar Syekh Abdul Qadir Jilani pernah datang ke Sunda? Bukan cuma Sunda, gitu. Ternyata beberapa Nusantara pernah beliau datangi. Ternyata ini yang saya tahu, yang saya dapat. Mas Yusuf, Bang Yusuf. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi satu lagi masukan, karena ini waktunya juga sudah jam 10, nggak terasa. Pak Ketum mungkin ini mau masukkan. Pak Eko Kalunggo. Ya, saya ngikuti monitor. Ya. Oke, siap. Gus Miftah. Atau yang lain ini? Ya, Gus Miftah, barangkali mau bahas tentang keyakinan kapitayan yang ada di Jawa, khususnya Sunda. Mungkin Gus Miftah bisa bagi info lah. Gimana Gus Miftah? Lagi unmute. Sudah nggak ada ini? Kalau nggak ada, saya cukupkan diskusinya pada malam ini. Kita akan lanjutkan diskusi Ahad Manis selanjutnya dengan tema Mbak Fatim, izin ngisi masukan aja. Oh ya, siap. Tentang Sunda ini juga belum kelar. Saya hanya baru bisa memberikan juga tentang klasifikasi dari beberapa era, zaman, bahkan juga tentang peninggalan per era dan per zaman, ya. Tapi tidak mewakili, saya katakan tidak mewakili tentang Sunda pra-Islam. Belum bisa mengatakan wakili. Ini hanya keterangan saja. Izin kalau bisa untuk ahad ke depan mungkin
lebih kita kerucutkan saja, ya, dari era yang ada, gitu loh. Kita coba perdalam, sepakat ke sana, atau yang familiar dan populer saja dari zaman eranya Aki Tirem, ya kan? Itu yang kita bahas sampai ke era Islam. Begitu Mbak Fatin. Jadi, kalau kemarin sudah kita bahas di Korbit Internal Sejarah itu, untuk saat ini kita fokuskan dulu ke pra-Islam semuanya. Itu kan bisa arsitekturnya, kemudian kepercayaannya, seperti Kapitayan dan sebagainya, kemudian juga perkembangannya pada saat itu gimana, seperti pada Candi Prambanan, Candi Borobudur itu kan lebih bagus dalam segi arsitek bangunannya. Nah, itu kan kalau dibandingkan sekarang, apakah bisa kita itu membuat seperti itu? Nah, kita gali yang seperti itu dulu sampai ke akar-akarnya. Nah, nanti setelah semuanya selesai sampai ke Kerajaan Mataram kuno Hindu-Buddha, nah nanti baru masuk ke Islam, gitu Pak. Ya, berarti yang mana dulu untuk Sunda? Apa sudah? Kalau Sunda pra-Islam tadi sudah. Kemarin juga ibaratnya kerajaan-kerajaannya sudah saya singgung sedikit. Nah, mungkin apakah ada warisan lagi untuk ini mengenai pra-Islamnya? Soalnya nanti kalau berbicara Islam, itu nanti juga akan kita bahas lagi tentang Sunda, tetapi khusus di pra-Islam seperti itu. Ya, soalnya nanti ada hal menarik Mbak Fatin. Ada hal menarik dari tiap eranya, dari strategi rajanya, dari strategi ekonominya, sosial dan kemasyarakatan akan berbeda eranya. Ini menarik sekali. Itu pas era Islam? Pra-Islam. Pra-Islam. Maka tadi saya bilang ini tidak bisa mewakili tentang Sunda pra-Islam, gitu. Karena karakter per era dan per zaman pemerintahnya akan beda-beda, ya. Baik dalam pemerintah rakyatnya, tentang ekonominya, ya. Ini akan beda caranya. Ini yang harus kita gali. Yang ternyata Indonesia ini kaya akan intelektual pada zaman dahulunya ternyata. Iya. Boleh itu buat masukan untuk kajian Ahad depan, Pak. Tapi mungkin ininya bisa tolong dibantu carikan untuk pemantik dan pembahasnya. Mbak Fatin cukup, nanti saya kasih bahannya. Iya. Apa nanti gini, kalau biar lebih populer Mbak Fatin, lebih populer, kita ngambil dari era Salakanagara aja. Karena di era Salakanagara ini nanti akan kelihatan langsung kepada raja-raja di Jawa nantinya. Gitu loh. Karena ini populer Salakanagara. Kalau untuk Indonesia ya saat ini sekarang. Berarti nanti era-era sebelum Salakanagara berarti nggak kita bahas dulu berarti. Iya. Soalnya kalau saya searching di literatur yang sudah ada, itu kan rata-rata cuma kerajaannya, kemudian warisannya, ajarannya cuma seperti itu aja. Tapi untuk kajian yang mendalam, kemudian literatur khusus Sunda, itu saya belum menemukan. Ya. Dan tadi saya sudah konfirmasikan kepada Pak Aji Thohir, dosen sejarah UIN Bandung itu, katanya sudah cukup gitu kan. Udah cukup. Iya. Tapi kalau memang ada dan bisa dibahas, ya ayo kita bahas gitu. Iya, nanti saya kasih bahannya ke Mbak Fatin. Iya, siap. Mungkin itu sudah sampun Pak ya. Kang Sedi. Ya, matur suwun. Mas Yusuf sudah? Sudah, Mbak. Cukup. Ya, kalau cukup, terima kasih atas waktunya kepada pemantik. Sami, Mbak, semuanya. Gabung pada malam ini. Kita lanjutkan kajian Ahad Manis bulan depan. Recording stopped. Tema yang menarik lagi. Insya Allah.
Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi dokumentasi. Gesun. Matur suwun semuanya. Ada sesi dokumentasi enggak?